Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi listrik statis. Kali ini kita akan coba bahas mengenai kapasitor. Silakan kalian simak pembahasan mengenai materi kapasitor berikut. Baik, kita akan mulai. Jadi ini adalah materi kita hari ini mengenai kapasitor. Kapasitor ini adalah kapasitor dua keping sejajar. Jadi tidak ada yang pendek ataupun panjang karena jenis dari kapasitor gambarnya seperti ini, ada dua keping sejajar, yang satu muatan positif, yang satu muatan negatif. Nah, ini sering sekali digunakan dalam alat listrik karena ada kegunaan dalam kapasitor ini. Sebenarnya kegunaan dari kapasitor itu untuk menyimpan menyimpan muatan listrik. Jadi ini adalah salah satu kegunaan dari kapasitor adalah untuk menyimpan muatan listrik. Jadi ketika ada muatan listrik pasti ada arus di situ. Ya. Jadi kalau kalian bongkar power bank, jadi kalau yang punya power bank itu biasanya itu ada komponen listrik yang bernama kapasitor ini dihubungkan dengan. Nah, besarnya ini kita rumuskan dengan C sama dengan Q per V, di mana C ini disebut dengan kapasitas si kapasitor. Jadi lambangnya C, kapasitas si kapasitor. Jadi ini C. Satuan C-nya ini sebenarnya adalah simbolnya F atau farad di sini. Ya. Atau lambangnya adalah F. Jadi bisa lambang F atau lambangnya farad di sini. Satuannya. Nah, kemudian Q-nya itu, ya ini ada yang besar, ada yang kecil, nggak ada masalah. Berarti saya anggap dengan muatan. Ini muatan tiap-tiap keping, itu nilainya satuannya adalah C, dan V-nya di situ adalah potensial listrik, dan satuannya adalah V. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan kapasitas kapasitor. Jadi kapasitas kapasitor ini, jadi masih sama, ada hubungannya di sini, cuma di sela-sela ini bisa saja kita selipkan suatu bahan, yaitu bahannya terbuat dari apa, tergantung dari soal yang nanti diberikan. Jadi kalau ini polos, ya ada juga nanti kalau misalkan ada isinya. Nah, ini dinamakan dengan kapasitas kapasitor. Jadi bisa ini rumusannya atau bisa kita melihat data yang ada di dalam sini. Nah, jadi data di sini adalah rumusannya adalah C0 atau yang awal boleh, itu adalah E0. Jadi kalau ada lambang seperti ini, ya, ini adalah lambang. Ini sebenarnya nama bahasa matematikanya adalah sebutannya epsilon. Ya. Atau kalian bilang E saja nggak ada masalah. Jadi E0 atau ya epsilon 0 dengan epsilon R kalikan A dibagi dengan D. Nah, apa simbol-simbol yang ada di sini? Berarti A itu berarti luas keping. Jadi dari keping di sini ya akan ada luasnya di sini. Di sini langsung nggak usah kalian cari luasnya lagi. Biasanya sudah ada nilai luasnya. Ya, kemudian ada D. D itu jarak antar keping. Jadi jarak antar keping itu yang ini. Jadi kalau saya gambarkan ini jarak antar keping. Jadi ini adalah lambangnya D. Ya. Kemudian ada epsilon 0 atau permitivitas bahan, permitivitas listrik dalam vakum, dan ER ini adalah permitivitas relatif bahan. Jadi ini bahan yang nanti diselipkan. Lalu bagaimana kalau tidak ada bahan yang diselipkan? Berarti E-nya ini dianggap tidak ada, ER. Jadi rumus aslinya hanya 3 ini aja. Ya. Jadi hanya ini, A, D, dan epsilon 0. ER ini tergantung dari soal apakah ada atau tidak dimasukkan dalam soal. Oke, kita akan lihat di contoh. Ya. Jadi kalian perhatikan contohnya. Di contoh yang pertama. Jadi ada kapasitor keping sejajar dengan luas penampang masing-masing adalah 50 cm persegi. Jadi ini dianggap satu aja, walaupun di sini dia bilang masing-masing, jadi kita anggap sama. Kita anggap satu, ya. Jadi di situ datanya ada A, kemudian ada A-nya sebesar 50 cm ya, persegi. Kemudian tanpa bahan pengisi, jadi dikosongkan ER-nya ini tadi dia bilang. Ya. Kemudian ada D, jarak antar keping, berarti ini adalah D, nilainya adalah 2 cm. Kemudian ada
diberikan potensial listrik. Oh, ternyata ada V-nya dia di sini. V-nya sebesar 120 volt. Oke. Jika E0-nya adalah nilainya segitu ya. Jadi ini ada epsilon 0-nya. Itu 8,85. Ini ketetapan ya kalau misalkan yang bukan bahan. Jadi nilainya ini langsung aja dua satuannya seperti ini. Yang pertama adalah tentukan, berarti yang A, kita akan menentukan kapasitas kapasitor, berarti C-nya, nilainya berapa. Kemudian yang B, kita cari adalah muatan yang tersimpan di dalam kapasitor itu. Jadi ada dua rumus di sini. Oke, sebelumnya kita cek dulu satuan. Ini satuan masih ada yang belum sama sesuai dengan SI. Jadi kalau di sini senti, rubah kita ke meter, naik 2. Berarti ini kita dapat nilai 10 pangkat min 3 meter persegi. Ini kita rubah ke meter juga, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang bawah sudah tetap. Baik, kita akan coba jawab yang soal pertama. Berarti yang A terlebih dahulu, di mana yang A ditanyakan adalah kapasitas kapasitor, berarti C. Jadi di sini rumusnya hanya E0 kalikan A dibagi dengan D saja. Jadi hanya ini aja. Jadi kalau kita selesaikan lagi, kita masukkan angkanya. Berarti epsilon 0-nya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kita kalikan dengan A-nya di situ berarti 5 kali 10 pangkat min 3. Kita bagi dengan D-nya berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Oke. Nah, nanti kalau kalian hitung-hitung semua, itu didapatkan, ini kalau kita bagi, nilainya adalah 22. Jadi bagi angkanya doang ya, belum pangkatnya ya, 22,125 kali 10 pangkat. Nah, ini kan kalau kita naikkan menjadi plus, jadi di sini 10, ini min 10, tetap dikurang jadi min 13, jadi min 13. Atau saya hanya minta satu angka, jadi ini saya pembulatan aja karena bulatan sebelahnya di sini. Jadi saya minta angka 2, koma. Nah, 2 kan di sini lihat sebelahnya angka 1, berarti di bawah 5, tetap angka 2. Berarti 2 dikalikan dengan 10 pangkat min 12. Satuannya adalah farad. Ya, boleh ini jawaban kalian, atau kalau kalian bisa melihat satuan di sini min 12 nih. Min 12 itu kalau tidak salah namanya piko, berarti 2 piko farad. Boleh seperti ini juga. Boleh ini, boleh ini, tergantung dari soal yang nanti mau kalian pilihannya. Soalnya kalau soal PG tinggal kalian lihat jawabannya. Nah, yang kedua, kita akan mencari Q-nya. Nah, di sini kan Q ini dirumuskan dengan Q sama dengan C sama dengan Q per V. Jadi kalau misalkan di sini dapat rumus Q-nya, ini kan naikkan ke atas, berarti Q sama dengan C dikalikan dengan V. Maka di sini kita dapat Q sama dengan C kalikan dengan V. Maka kita akan dapat nih nilainya nih. Nah, ini tinggal kamu kalikan aja. Berarti ada, berarti saya pindahkan saja karena takut nggak muat. Saya pindahkan di ini, saya hapus aja dulu. Oke, berarti di bawah sini aja. Berarti yang B ya. Yang B di sini kita akan coba bahas. Q sama dengan C kalikan dengan V. Di mana C-nya tadi kita dapat nilainya ini nih. Itu ada 2,2. Jangan pakai yang piko ya, tapi kita langsung rubah jadi min 12 dikalikan dengan berapa voltasenya, berarti 120 volt. Maka nanti kita akan dapat nilainya adalah, kalau kita kalikan angkanya aja, itu adalah 264 kali 10 pangkat min 12. Ya, jawabannya adalah ini, satuannya adalah kolom. Ya, nanti tinggal kalian rubah saja untuk soal nomor 1. Jadi ini cara jawabnya, ini rumusannya, jangan sampai lupa. Ini saya tandakan dulu ini rumusannya. Jadi ini untuk rumusan yang pertama pakai yang ini, rumusan yang kedua pakai ini setelah perubahan dari data yang ada di sebelah. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Soal nomor 2, sebuah kapasitas ya, kapasitor keping sejajar memiliki kapasitasnya adalah 1200 mikrofarad. Ya.
jika luas penampangnya dijadikan 2 kali semula. Nah, di sini dia bilang pertama ada C-nya dulu nih. C, ini kalau salah perbandingan, berarti ini C1-nya dulu. C awalnya adalah 1200 mikrofarad. Kemudian, apa yang terjadi? Ternyata dirubah. Yang dirubah itu luasnya. Luas kedua itu menjadi 2 kali luas pertama. Oke. Kemudian jarak antara keping kedua, ya jarak antar kepingnya dijadikan 1,5 kali semula. 1,5. Berarti di sini ada D yang kedua ternyata adalah 1,5 D1. Pertanyaannya adalah tentukan nilai kapasitas yang baru. Berarti di sini adalah C2-nya yang kita cari. Nah, berarti ini kan soal berhubungan dengan perbandingan. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya, berarti kita pakai yang ini nih, rumusan ini. Berbanding apa dengan A? Berarti C dengan A. Ini A-nya ada di atas. Berarti C dengan A itu berarti dia berbanding lurus, ya kan? Lurus berarti sama-sama di atas, ya. Berarti ini adalah berbanding lurus. Terus D-nya ada di bawah. Nah, berarti dengan D berbanding terbalik. Nah, ini di dalam fisika nih sering banget berumusan ini. Perbandingan-perbandingan. Jadi, kalau kita mencari C2 terlebih dahulu, ya, kita jawab itu C2 per C1. Berarti ini sama dengan kita lihat A dulu. A-nya berbanding lurus. Sini A-nya kita tuliskan berarti sesuai, ini kan sama, ini sejajar. Jadi A2 per A1 kita kalikan dengan D-nya karena terbalik. Berarti ini jangan D2, berarti D1 per D2. Nah, ini adalah rumusan. Sekarang kita coba tarik. Sekarang kita akan masukkan angkanya. C2 per 1200 sama dengan A2-nya itu adalah 2 kali A1. 2 A1 dibagi dengan A1 kita tuliskan, dikalikan dengan D1-nya tidak kita bahas, berarti yang kita bahas D2, berarti ada 1,5 D1. Nanti ini bisa kita hilangkan. Berarti 2 per 1,5. Saya lebih sulit nih kalau pakai desimal. Saya pakai pecahan, coba kalau kita rubah jadi berapa? 2 kita dibagi dengan kan 1,5 itu kan 3 per 2 ya. Jadi 2 dikalikan dengan 2 per 3. Berarti di sini kan ada 4 per 3. Biar apa? Biar kalian gampang dalam perkalian. Jadi C2 sama dengan, kan yang ini kan 2 dibagi ini kan nilai ini. Berarti ada 4 per 3. Ini naikkan ke atas. Dikalikan dengan 1200. Itu sama dengan, ini kan habis ya. Nah, bisa menjadi 400 ya. Jadi 400 kali 4 berarti adalah 1600. Karena kita tadi awalnya tidak memasukkan mikro, ya, maka di sini jawabannya adalah 1600 mikronya kita ikutkan, kita berikan tambahkan farad. Jadi jawabannya adalah ini untuk C2. Ingat, rumusan perbandingan untuk kapasitasnya adalah ini. Berbanding lurus dengan A, berbanding terbalik dengan D. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk kapasitor keping sejajar. Silakan kalian berusaha untuk mencari soal-soal yang mirip dan coba kalian kerjakan seperti contoh yang tadi saya berikan. Terima kasih.